Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat. Firman Tuhan dalam renungan harian GKI Kebonjati pada hari ini diambilkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-37. Dan tokoh kita hari ini adalah Raja Hizkia. Saya memberikan judul renungan harian kita adalah Pimpinlah Dirimu Sendiri. Hizkia saat menjadi raja bukanlah memimpin sebuah kerajaan yang nyaman, yang sejahtera, aman, tentram, dan tanpa masalah. Begitu banyak pergolakan, bahkan serangan-serangan yang dahsyat yang terus-menerus menguras wibawa kepemimpinannya. Pada saat dia menjadi raja, dia bisa saja menyerah pada musuhnya, yaitu Sanherib, yang terus menekan dan mengepung kerajaannya. Tetapi dia mencari cara agar rakyatnya terlindungi. Saat dikepung musuh dari luar tembok Yerusalem, maka dia menutup semua pintu gerbang tembok, lalu membangun sebuah terowongan atau sebuah lorong untuk mengalirkan air dari luar tembok Yerusalem ke dalam tembok Yerusalem, yaitu ke kolam Siloam. Jadi sekalipun tembok Yerusalem tertutup dan musuh ada di luar, rakyat di dalam tetap dapat hidup. Dan tindakan fenomenalnya adalah ketika dia dengan berani dan tegas menebas dan menghancurkan Baal-Baal yang dijadikan Allah oleh bangsa Israel, yang imannya pada waktu itu terkontaminasi oleh suku bangsa lain. Jadi dari dalam Israel sendiri dia punya masalah, dari luar Israel dia juga punya masalah. Begitu bertubi-tubi datang kesulitan dan persoalan yang harus dipecahkan oleh Raja Hizkia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam catatan sejarah, Hizkia dianggap sebagai seorang raja yang setara dengan Raja Daud leluhurnya. Karena iman maupun ketaatan dan tindakan tegasnya untuk mengembalikan nilai-nilai iman sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dalam ayatnya yang kelima dikatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Ayatnya yang keenam dikatakan dia berpaut pada Tuhan. Ayat yang lain memperlihatkan bahwa dia berdialog dengan Tuhan dan kemudian dia berkomunikasi dengan intens dengan Tuhan untuk menyelesaikan berbagai masalah, lalu dia mengkomunikasikan kehendak Tuhan kepada rakyatnya. Nah, apa yang kita pelajari dari tokoh kita, yaitu Hizkia? Dia melihat situasi yang ada, kemudian memilah dan memilih mana tindakan umat yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang melanggar dan membuat Tuhan murka. Dan kemudian dia akan memilih untuk melakukan kehendak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu Hizkia juga memiliki dan mendalami pemahaman tentang kehendak Tuhan. Dia berdialog dengan Tuhan, berkomunikasi, dan dengan penuh hikmat dan ketaatan dia berupaya untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki setelah dia berdialog. Dengan demikian, ada keinginan, tindakan dari Hizkia untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik bagi bangsanya. Yaitu dia juga kemudian memulai sebuah perubahan, revolusi iman. Yaitu dia mengupayakan supaya rakyatnya taat dan setia kembali kepada Tuhan. Dalam situasi terkepung oleh kesulitan pada saat itu, Hizkia memang memiliki nilai-nilai iman dan karakter yang baik. Bapak Ibu, dalam situasi terkepung oleh kesulitan saat ini, dalam kehidupan kita,
saat badai bertubi-tubi datang, bertubi-tubi itu bukan cuma sekali, datang lagi, ada persoalan pandemi. Pertama-tama COVID-19, kemudian berkembang menjadi Delta, berkembang lagi entah apa lagi, dan kemudian ada kesulitan-kesulitan oksigen lah, ada kesulitan-kesulitan mendapatkan obat. Sepertinya persoalan datang terus-menerus. Anggota keluarga sakit, mungkin juga anggota keluarga harus masuk rumah sakit dan kemudian meninggal. Terus-menerus situasi kita seolah-olah terkepung oleh masalah. Apa yang kita pelajari dari Hizkia? Adalah memimpin diri sendiri untuk tetap melakukan kehendak Tuhan, untuk tetap percaya, untuk tetap berpaut pada Tuhan. Melihat situasi dengan bijak, serta memilih dan memilah dalam situasi ini apa yang harus saya lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mengerikan sekali ketika dalam situasi terkepung dalam kesulitan, ternyata banyak orang mengambil keuntungan hanya untuk diri pribadi. Tetapi biarlah kita memimpin diri kita sendiri untuk tetap taat kepada Tuhan. Biarlah kita tetap dapat memilih dan memilah bahwa dalam kehidupan kita harus tetap berpaut dan percaya kepada Tuhan. Dan jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Pandanglah terus-menerus pada Yesus Kristus. Tajamkanlah telinga kita untuk mendengar suaranya. Karena dengan cara itulah kita pasti bisa melihat dan mendengar jalan keluar yang akan selalu ditunjukkan oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan menunjukkan jalan keluar berulang-ulang kepada Hizkia, begitu juga Tuhan akan menunjukkan jalan keluar berulang-ulang kepada kita. Bahkan pada saat kita terkepung dalam kesulitan dan masalah kehidupan. Biarlah kita menjalani hari ini. Mari kita pertajam mata kita, telinga kita, dan terus-menerus berpaut pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.